Halo, apa kabar Anda semua? Selamat pagi, ini hari Sabtu akhir pekan. Saya bersama Bung Rocky akan selalu menyebarkan semangat agar imunitas kita semua meningkat, Bung Rocky ya, karena situasi pandemi ini makin meningkat dan orang banyak khawatir sistem kesehatan kita kolaps. Karena itu kita jangan nambah lagi persoalan. Yang nambah persoalan itu mereka yang lagi cari muka. Ya itu dia. Itu yang saya terpaksa harus minta maaf karena meskipun semangat kita adalah meningkatkan imunitas tubuh, saya khawatir kalau Anda menyimak perbincangan kita, imunitas tubuh Anda akan menurun. Siap-siap. Ya, siap-siap. Hari ini akan ada sejumlah orang dan termasuk sohib kita sendiri, Bung Kodari dari Indobarometer tuh menampar muka Presiden Jokowi gitu. Kalau tidak ya menjerumuskan Presiden Jokowi ini karena hari ini mereka akan mendeklarasikan posko pro Prabowo, Jokowi Prabowo. Jadi 3 periode Jokowi. Itu Bung Rocky ya. Itu nampar dua muka tuh. Prabowo mau jadi presiden, sekarang mau disuruh jadi wakil presiden itu. Padahal posisi Prabowo sekarang sebagai Menteri Pertahanan udah di atas wakil presiden tuh. Karena dia departemen teknis dengan seluruh kemampuan untuk memperlihatkan postur politik dia melalui kementerian baru itu. Jadi ini siapa namanya tadi tuh? Barometer ini, dia nggak punya barometer sebetulnya tuh. Karena dia nggak bisa ukur. Barometer itu kan untuk mengukur tekanan udara tuh. Ini dia justru pakai barometer itu untuk menekan-nekan orang agar supaya percaya pada ide itu tuh. Jadi terlihat bahwa intinya ide itu memang diedarkan dalam upaya untuk nyari untung aja, supaya surveyor ini mulai pasang harga siapa oligarki yang mau beternak surveyor. Jadi ini sebetulnya pembukaan peternakan surveyor itu dengan menyatakan bahwa survei menginginkan rakyat menginginkan Jokowi Prabowo itu. Nah, bayangkan misalnya dengan alasan bahwa Indonesia itu terbelah oleh persaingan politik dua tokoh ini di masa lalu, karena itu harus direkatkan ulang tuh. Nah, kalau logikanya kalau Indonesia terbelah oleh dua tokoh ini, maka dua tokoh ini jangan dipilih, kan itu logikanya kan. Dia berdua yang bikin pembelahan kok. Ini anehnya nih atau dungunya sebetulnya. Itu yang dalam logika namanya non sequitur. Jadi persoalan di belakangnya seolah-olah sekuensisnya adalah penyatuan. Mestinya dua-duanya itu dihukum atau ya jangan diajukan karena dua-duanya membuat Indonesia terbelah. Ini ngaconya di situ tuh. Ini urusan nambal logika aja nggak bisa tuh. Oke, saya kira kalau berkaitan kembali ke imunitas tubuh, mungkin Pak Jokowi belum tentu turun imunitasnya karena kita masih banyak juga mempertanyakan benar nggak ini bahwa Pak Jokowi itu tidak mau 3 periode dan merasa ditampar. Tapi kalau Pak Prabowo tadi yang Anda sampaikan itu jelas ya, karena beliau posisinya sekarang kan kalau Menteri Pertahanan itu sebenarnya Menteri Utama dan dia jangan lupa dia termasuk triumvirat gitu ya. Kalau terjadi apa-apa pada Presiden dan Wakil Presiden mereka yang pegang. Dan kedua jelas targetnya sekarang Presiden kan kalau kita lihat dari rangkaian peristiwa yang kita simak dalam beberapa belakangan ini termasuk pendirian patung, kemudian memberi gelar profesor, targetnya presiden, tiba-tiba diturunkan jadi wakil presiden. Saya khawatir Pak Prabowo imunitas tubuhnya jadi ikut turun juga itu, Bung Rocky. Itu bukan sekedar imunitasnya tuh, imunitas politiknya juga turun dan seluruh upaya Pak Prabowo untuk menghasilkan ulang Indonesia melalui Gerindra itu artinya dibatalkan oleh ide ini nih. Kan nanti Pak Prabowo nggak bisa lagi jadi presiden, masa umurnya mendekati 80 nanti. Apalagi kalau Pak Jokowi betul-betul bilang, oke, kalau begitu saya 4 periode aja atau 5 periode aja tuh. Dan wakilnya Pak Prabowo terus tuh. Ini menyandra Prabowo dan menyandra, sebetulnya menyandra akal sehat lah. Walaupun kita tahu ini saudara Kodari mungkin kehabisan uang, saya kira enggak kan, dia kan uangnya cukup banyak tuh. Atau kehabisan pengaruh politik, enggak, dia bisa ngecep kemana-mana. Jadi pasti kehabisan akal nih. Atau kehabisan pikiran.
Oke, tapi mungkin kita perlu berikan gambaran ya, apa sih dampaknya kalau sampai gagasan ini kemudian dimakan oleh cukong atau oligarki? Pasti aja cukong yang menganggap bahwa ini potensi sebagai isu pun itu berguna tuh di dalam upaya untuk menunda sebentar konsolidasi oposisi. Jadi cukong punya persiapan untuk mengkonsolidasikan diri menuju 2024. Ini yang saya anggap bahwa seandainya Indobarometer otaknya cukup, dia akan sebutkan bahwa rakyat menghendaki Prabowo dan Jokowi atau Jokowi dan Prabowo disandingkan tuh. Itu hasil survei. Tapi Indobarometer kan juga Saudara Kodari kan intelektual, seharusnya intelektual. Begitu dia tahu rakyat menginginkan itu, dia mesti kasih semacam evaluasi bahwa pikiran itu bertentangan dengan demokrasi, bertentangan dengan semangat reformasi. Maka dia bilang, ya rakyat menghendaki, tapi menurut Indobarometer, menurut otak saya, ini otak Kodari maksud saya, itu bertentangan dengan demokrasi. Maka saya mau mengingatkan bahwa suara rakyat itu mungkin manipulatif karena udah kesel, tetapi akhirnya ide reformasi dibatalkan dengan ide itu. Maka sebagai peneliti publik, dia mesti pertanggungjawabkan itu tuh. Bukan justru dia sponsori. Lain kalau dia mesin doang, mesin itu kan cuma secara algoritma, ikutin aja apa yang diinginkan oleh survei. Tapi sebagai orang yang berpikir, dia mesti terangkan bahwa itu menghina demokrasi itu, bahwa itu berbahaya bagi masa depan. Nah bahaya itu justru yang dia nikmati itu dengan alasan bahwa ini demi Indonesia bersatu. Dia mesti terangkan bahwa Indonesia bubar itu potensi bubar justru karena persaingan itu tuh. Jadi kalau dipersatukan, dua keburukan dipersatukan. Kan mestinya itu kan supaya dia menyumbang pada akal sehat publik. Tapi sebelum dia bisa menyumbang, akal sehatnya juga mesti ada dulu tuh. Ya, ya. Tapi kan tesis itu sebenarnya sudah dibatalkan dengan bergabungnya Pak Prabowo ke kabinet, bukan hanya Pak Prabowo termasuk Sandiaga Uno, tetapi pembelahan kan masih terus berlangsung. Jadi sebenarnya itu secara empirik sudah batal dengan sendirinya kan? Ya betul, itu secara empirik dan sebetulnya itu salahnya kuesioner yang dipasang oleh Indobarometer. Jadi pertanyaan juga keliru kan. Lo secara empirik udah terjadi persatuan, kenapa dia masih pakai asumsi ini masih ada perpecahan, karena itu mesti dipersatukan tuh. Jadi ya dungu aja, metode berpikirnya dungu kan. Dan survei itu kan datang dari kuesioner yang kacau tuh. Nah ini sebetulnya tuh hal yang udah nggak ada soal, tetapi masih diucapkan oleh seorang survei publik. Nah, saya melihat bahwa di belakang itu tentu ada macam-macam kepentingan, ada sponsor intelijen mungkin untuk sedikit mengeruhkan suasana, memindahkan alasan kerumitan politik dalam isu-isu yang kontroversial. Ini bisa aja desain begitu. Saya kira juga Jokowi mungkin diam-diam juga kalau jalan ya bagus juga tuh. Tapi sebetulnya kan Jokowi juga bikin kalkulasi, itu berarti dia menghalangi Puan, menghalangi Ganjar, menghalangi Ridwan Kamil, menghalangi siapa aja, Anies, AHY segala macam. Dan itu artinya Jokowi mengerti dia bisa dikepung lagi oleh tokoh-tokoh yang sebetulnya sedang berbaik-baik dengan kekuasaan tuh. Ibu Mega pasti naik darah langsung nih baca ya. baca Kodari. Ya, sebagai info memang hari ini akan dideklarasikan ya, dan itu katanya mereka juga sudah akan punya posko. Dan Kodari adalah sebagai ketua Dewan Penasehat. Wah, ini naik, makomnya naik ini. Nah, tapi kan kita kemarin sebenarnya sepakat, Bung Rocky, kita bahwa kita punya komitmen untuk membangun narasi yang berbeda dengan lembaga-lembaga survei. Karena lembaga-lembaga survei ini kan selama ini hanya bicara soal popularitas orang, tapi bukan soal kualitas. Dan harganya yang kita bayar tuh sudah cukup mahal kan. 6 tahun terakhir ini, 2 periode selama Pak Jokowi terpilih ini kan kita melihat banyak sekali persoalan-persoalan yang melilit bangsa ini. Jadi beda sekali dengan apa yang dinarasikan oleh Kodari, menyatakan bahwa kartu ini, kartu itu, kartu ini, kartu itu. Yang terjadi ini kan kartunya ini kalau apa ini ya, ini bala kosong ini kalau menurut permainan kartunya gitu, Bang Rocky. Ya, kita maunya QQ bukan bala kosong. Ya, maksudnya begitu, jangan bala kosong lah. Jadi mungkin Kodari yang dia maksud kartu ini, kartu itu, yang dia maksud amplop ini, amplop itu, dia udah dapat nih kan. Nah, coba
kita lihat ya logikanya itu, dia surveyor, akhirnya jadi tim pemenangan itu, atau jadi penasehat di kelompok ini. Jadi artinya secara gampang kita baca, kelompok ini, kelompok pengusung ini udah dibentuk dulu, baru dia survei supaya dibenarkan. Kan itu pikirannya kan. Jadi saudara Kodari, ini juga teman saya nih. Cuman kadang-kala ada aja satu momen orang kehilangan pikiran itu kan. Karena disulap oleh ambisi segala macam tuh. Jadi tetap kita tidak izinkan survei itu, tapi tolong bikin yang masuk akal lah, jangan bikin ide-ide yang sampah itu kan. Nah sebetulnya kita ingin mendidik bangsa ini supaya tumbuh dalam demokrasi, itu misi dan visi dari FNN. Karena kita ingat Republik ini didirikan dengan konsep-konsep yang cerdas itu. Tahun 22 Hatta, Sultan Syahrir, Sutomo segala macam itu ada di Belanda bikin Perhimpunan Indonesia dalam upaya untuk membebaskan bangsa ini dari kebodohan. Mereka pulang ke Indonesia dari Belanda, ada yang bikin studi club, ada yang langsung bikin partai politik, semuanya basisnya adalah pikiran itu. Dan itu yang kemudian kita ingat sebagai jauh sebelum Indonesia merdeka, udah ada kumpulan pikiran itu. Jadi yang berkumpul bukan pikiran, tapi amplop yang berkumpul hari ini kan. Jadi kumpulan amplop. Jadi bayangkan misalnya bangsa kita itu merosot kualitasnya hanya karena kerjaan orang-orang semacam brother. Saya lama-lama lupa namanya itu, Kodari ini. Yeah. Saya ingat, masa Kodari sekarang pakai sorban? Kan ajaib tuh, otak Kodari itu kok seolah-olah tertutup oleh sorban itu. Dan sorban itu khas seseorang yang asalnya plak itu. Ya. Oke, saya menyebutnya kalau sekarang ini karena dia yang paling gencar memanfatwakan soal 3 periode ini. Jadi saya sabut kalau ada orang yang masuk dalam gerbong ini adalah aliran Qadariyah gitu. Karena dia merupakan pengikut dari Qadari. Dan kita penting mengingatkan pada publik bahwa kalau ide ini serius nantinya gitu, Bung Rocky, sebenarnya gampang tanda-tandanya ya. Kita akan melihat beberapa bulan ke depan atau bahkan pekan ke depan akan bermunculan survei-survei dari berbagai lembaga survei yang dijejalkan lewat media kepada publik bahwa yes, ini adalah calon yang paling elektabilitas dan popularitas dan elektabilitasnya paling tinggi. Jadi jangan terlalu kaget nanti kalau setiap hari Anda muncul berita itu, berarti tandanya ide ini itu sudah diterima oleh semua kalangan gitu, Bung Rocky ya. Padahal yang kalau dia survei popularitas tertinggi sekarang adalah COVID. Setuju saya, betul. Sama pajak sembako, saya kira itu juga tinggi. Ya, itu. Dan kita barusan dihina sebetulnya oleh WHO. Ya, diolok-olok bahwa Indonesia nggak paham cara nangani COVID. Karena itu WHO dengan cara yang satire meminta supaya tolong dong Indonesia serius banget tuh. Jadi dalam keseriusan kita untuk memenuhi permintaan internasional, karena kita dianggap sebagai bangsa yang tolol dalam pandemi ngurus COVID, ini pikiran internasional di seluruh dunia mengutuk kita, apalagi WHO ucapin. Masih ada orang yang lebih dungu lagi, yaitu mengusung-usung barang yang sebetulnya nggak ada gunanya dalam demokrasi, tidak berguna sebagai bahan pendidikan politik. Apa nilai sedikit pun nggak ada nilai mengusung Jokowi dan Prabowo. Sebagai nilai nggak ada. Dua tokoh ini juga sebetulnya terganggu. Jadi kita tunggu aja bahwa Qadariyah aliran Qadaris, jangan Qadariyah lah, itu terlalu makomnya ya. Aspek Qadaris aja, kaum Qadaris. Qadarism ya mungkin ya. Ya, Qadarism. Sesuatu yang sebetulnya bisa dia tahan, tapi berarti dia nggak punya ide lagi tuh, sehingga ide yang paling liar pun, dulu saya disebut ide yang paling liar kedunguannya, atau kedunguan yang paling liar pun akhirnya diucapkan. Dan ya udah, nanti pers bahas itu juga sebagai olok-olok kan. Saya senang-senang aja. Tapi bagi saya ide-ide semacam ini memang akan muncul di dalam keadaan hari ini, di mana tidak ada desain pikiran bangsa ini.
Jadi kalau kita bilang apakah dari salah, nggak salah juga. Yang salah adalah Presiden Jokowi karena tidak mendidik bangsa ini untuk berpikir, sehingga orang dungu pun akhirnya masuk di dalam lingkaran yang seharusnya dihalangi oleh Presiden. Tapi oke, itu belum terlambat. Silakan Presiden tampar mukanya sendiri. Kalau enggak, dia harus tampar Kodari itu. Kan publik tunggu itu kan, konsistensi Presiden tuh. Kalau ada orang yang udah nampar muka, masa Presiden diem aja, tampar balik dong. Jangan-jangan beliau... Atau ini tamparan sayang sebetulnya yang ditunggu oleh Presiden, kita nggak tahu. Jangan-jangan ini beliau, Pak Jokowi, menganut paham bahwa kalau dipikiri ditampar, di TV kanan yang diberikan, gitu, sesuai ajaran dalam Kristiani. Iya, kalau itu yang terjadi ya udah kita tunggu besok. Ibu Mega akan deklarasikan bahwa Ibu Mega akan tampil bersama Prabowo. Jadi Prabowo dipinang oleh dua tokoh ini. Bu Mega nggak kalah jago untuk bikin konferensi pers bahwa saya akan minta Prabowo menjadi wakil saya tuh. Saya mau maju juga sebagai presiden. Oke, Rocky, ini akan semakin menarik. Jadi ternyata tadinya saya pikir topik ini akan bisa membuat para viewer kita ilfeel dan kehilangan imunitas turun. Tapi setelah mendengar perbincangan Anda, saya yakin imunitas para viewer kita makin meningkat lagi. Ya, memang fungsi politainment begitu tuh. Sedikit menerangkan, sedikit berkuliah, tapi sedikit menebar satire itu. Satire itu selalu dipentingkan karena kita tidak punya lagi kemampuan untuk mengucapkan sesuatu secara terang-terangan. Jadi kita pakai satire aja tuh. Dan saya kira ini kan ada semacam prinsip bahwa kalau kita masih bisa menertawakan diri sendiri, itu secara psikologis dijelaskan gitu bahwa kita itu sebenarnya masih sehat gitu ya, Bung Rocky. Kecuali kalau sering tertawa sendiri. Ya, lebih penting itu sebetulnya kita mentertawakan keadaan sambil mentertawakan kumpulan kedunguan yang tiba-tiba muncul di akhir pekan itu. Oke, hidup kedunguan. Mantap FNN.